Apakah kau merasakan semesta berteriak dalam keheningan saat dia pergi? Di saat itulah, aku hadir sebagai malaikat pelindungmu, menjaga kenangan-kenangan tersembunyi di sudut hatimu yang berdebu, tempat kau masih menyimpan namanya. Aku tahu betapa sulitnya malam-malam ketika kau berusaha terlihat kuat, sementara di dalam hatimu, rasanya seperti tanah yang perlahan amblas, menenggelamkan mimpi-mimpi yang kau impikan. Disinilah suara Tuhan bergema dalam dirimu, lebih lembut dari guntur, mengingatkanmu untuk melupakan orang itu selamanya. Namun, sebelum kau melepaskannya, izinkan aku menjelaskan mengapa rasa sakit ini terus menghantuimu. Pernahkah kau menyadari bagaimana beberapa orang datang ke dalam hidup kita seperti badai yang menyamar sebagai angin sepau-sepau? Awalnya, semuanya terasa magis, hampir seperti surga. Cara mereka berbicara, detak jantungmu yang berdebar saat menerima pesan, rencana-rencana indah, dan julukan-julukan konyol yang hanya kalian berdua mengerti. Namun, segalanya berubah dengan halus, hingga kau hampir tidak menyadarinya. Kata-kata menjadi dingin, tatapan yang dulu penuh kerinduan kini menghilang. Meski begitu, kau tetap bertahan, percaya bahwa itu masih cinta. Kenapa? Karena hatimu yang baik, karena keyakinanmu akan perubahan, dan karena ketidakmampuanmu untuk menyerah. Tapi sekarang, ada sesuatu yang perlu kau dengarkan dengan seksama. Tidak semua cinta adalah berkah. Beberapa orang datang bukan untuk tinggal, tetapi untuk mengajarkanmu bagaimana bangkit. Tuhan tidak mengambil sesuatu dari hidupmu tanpa alasan. Dia berkata, lupakan dia, karena dia melihat apa yang belum bisa kau lihat. Sebelum kau melepaskan, kau perlu memahami mengapa kau begitu erat menggenggamnya. Ini bukan hanya tentang cinta. Terkadang, ini tentang kekurangan kasih sayang, ketakutan akan kesendirian, atau keterikatan pada kenangan yang telah berlalu. Ingatlah, setiap rasa sakit kecil adalah peringatan dari tanda-tanda ilahi yang berkata, ini bukan jalannya. Namun, seringkali kita lebih memilih untuk menutup telinga, karena mencintai terkadang lebih mudah daripada melepaskan. Aku tidak menghakimimu. Mencintai itu indah, tetapi kau mungkin lupa untuk mencintai dirimu sendiri dalam prosesnya. Disinilah rencana yang lebih besar berperan. Tuhan tidak akan membiarkan seseorang tetap dalam hidupmu jika kehadirannya menjauhkanmu dari jati dirimu. Kau terlahir untuk terbang, untuk menemukan kedamaian, bukan untuk terjaga dengan bantal basah dan bangun dengan kecemasan. Tuhan dalam rahmat-Nya tidak hanya meminta agar kau melupakan orang itu. Dia ingin menyembuhkanmu terlebih dahulu. Dia berkata, anakku, aku tahu ini menyakitkan, tetapi aku sedang membersihkan jalanmu. Kemana aku ingin membawamu, orang itu tidak bisa ikut. Sebelum kau bisa melanjutkan, kau perlu menerima bahwa beberapa kisah tidak berakhir bahagia, tetapi dengan akhir yang diperlukan. Tidak ada yang salah dengan itu. Pertumbuhan itu menyakitkan, memutuskan rantai itu menyakitkan, tetapi terjebak dalam sesuatu yang telah berakhir hanya akan membunuhmu sedikit demi sedikit. Tuhan ingin kau menutup pintu itu dengan martabat, bukan dengan kemarahan atau dendam, tetapi dengan rasa syukur atas pelajaran yang kau dapatkan. Ingatlah saat terakhir kau tertawa bersamanya, saat harapanmu berusaha menghidupkan kembali yang telah mati. Hari ini, aku datang dengan pesan ini. Kau telah memberikan segalanya, sekarang saatnya untuk mengembalikan semuanya kepada dirimu sendiri. Tuhan akan memulihkan kedamaianmu, membersihkan matamu agar kau bisa melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Sebelum kau bisa melanjutkan, kau perlu berani mengucapkan selamat tinggal. Memang sulit, tetapi terus terluka setiap hari jauh lebih menyakitkan. Hatimu perlu bernapas lagi. Ingatlah perjalanan yang ingin kau tempuh, proyek yang kau tinggalkan, dan versi dirimu yang hilang karena berusaha menyenangkan orang lain. Tuhan ingin mengembalikan semua itu padamu, tetapi Dia membutuhkan ruang. Selama kau sibuk memperbaiki sesuatu yang telah hancur, kau tidak akan pernah memiliki tangan yang bebas untuk menerima yang baru. Melupakan bukan berarti menghapus. Itu adalah memilih untuk melanjutkan tanpa beban. Ini membebaskan. Melupakan adalah melihat ke belakang dengan hormat, tetapi melangkah maju dengan harapan. Aku di sini bersamamu, memegangmu erat, berbisik di telingamu.
Kau mampu, kau pantas, dan kau akan berhasil. Kau masih merasakan beban di dadamu, bukan keheningan batin yang berteriak lebih keras saat rumah kosong dan ponsel tidak bergetar. Dalam keheningan itulah Tuhan bekerja lebih banyak. Ketika suara penderitaan mereda, Dia berbisik, dan apa yang ingin Dia katakan padamu sekarang sederhana tetapi mendalam. Kau tidak perlu lagi hidup untuk seseorang yang telah melanjutkan hidupnya. Aku tahu kau masih merindukannya, bukan hanya orangnya, tetapi dirimu saat bersamanya. Kilau di matamu, rasa memiliki, mimpi yang dibagikan. Seolah-olah dengan mencoba melupakan dia, kau juga harus melupakan sebagian dari dirimu sendiri, dan itu menakutkan. Kau takut melihat cermin dan tidak mengenali dirimu. Namun, izinkan aku memberitahumu sebuah kebenaran. Kau tidak kehilangan bagian terbaik dari dirimu. Itu hanya tertidur, terlupakan di antara janji-janji yang tak ditepati. Sekarang, Tuhan memanggilmu kembali, bukan ke masa lalu, tetapi pada esensimu. Kau telah menghabiskan terlalu banyak waktu menunggu balasan yang tidak akan pernah datang, mencoba memahami di mana letak kesalahanmu. Namun, terkadang ini bukan tentang logika, ini tentang tujuan. Tuhan sedang mengajarkanmu untuk tidak mengemis cinta. Dia menunjukkan bahwa ini bukan tentang layak mendapatkan seseorang untuk tetap tinggal, tetapi tentang memahami bahwa orang yang pergi juga memainkan peran ilahi. Orang-orang tidak meninggalkanmu secara kebetulan. Terkadang, mereka pergi agar kau bisa menemukan kembali jalan hidupmu, jalan yang tanpa kau sadari telah kau tinggalkan. Ingat bagaimana kau mulai diam untuk menghindari pertengkaran, menerima remah-remah, dan tetap tersenyum karena takut kehilangan segalanya? Ingat perasaan kesepian meskipun kau bersama seseorang? Ya, itu adalah akhir yang sudah diumumkan. Tetapi kau bersikeras karena mencintai bagimu selalu berarti bersikeras. Tuhan melihat semua itu. Dia melihat betapa kau memberikan dirimu sepenuhnya, melihat air matamu yang kau sembunyikan, dan mendengar doamu yang putus asa. Sekaranglah saatnya untuk menyelamatkan dirimu, untuk kembali hidup untuk dirimu sendiri, untuk bertemu kembali dengan mimpi lamamu. Tuhan ingin kau merasakan kembali kesenangan dalam hal-hal kecil, aroma kopi, suara hujan, sebuah lagu yang menyentuhmu tanpa melukaimu. Dia ingin kau ingat bahwa masih ada kehidupan setelah berakhirnya sesuatu. Akan ada hari-hari di mana kekosongan terasa berat, di mana kau ingin kembali meskipun kau tahu tidak ada lagi tempat bagimu di sana. Di hari-hari itulah, kau harus memilih dirimu sendiri, meskipun itu sulit. Penyembuhan tidak datang dengan sihir, itu datang dengan pilihan harian. Memilih untuk tidak membalas, memilih untuk tidak mengintai, memilih untuk melangkah meskipun hatimu hancur berkeping-keping. Aku tahu kau berpikir tidak ada yang mengerti rasa sakit ini, bahwa teman-temanmu sudah lelah mendengarnya, bahwa keluargamu menganggapnya berlebihan. Tapi aku mengerti, karena aku melihatmu. Aku di sini setiap hari saat kau menarik napas dalam-dalam untuk tidak menangis di tempat kerja, saat kau mencoba menyamarkannya dengan mendengarkan musik keras, saat kau menatap langit dan bertanya, "Mengapa?" Kau tidak sendirian dalam perpisahan ini. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang akan membuat semua ini berharga. Mungkin suatu saat nanti, kau akan bertemu seseorang yang baru, seseorang yang akan menatapmu dengan mata yang bersih, mendengarkanmu dengan sabar, dan menginginkanmu seutuhnya, bukan hanya bagian-bagian yang mudah dicintai. Tetapi sebelum itu, kau perlu menjadi orang itu untuk dirimu sendiri. Kau harus belajar menghargai diri sendiri, memeluk diri sendiri di malam yang dingin, menjadi rumahmu sendiri. Hanya mereka yang mencintai diri sendiri yang mampu mencintai dan dicintai sepenuhnya. Sekarang, lihatlah ke dalam dirimu. Akui betapa jauh kau telah berjalan, betapa kau telah tumbuh, betapa kau telah bertahan hidup. Itu bukan hal yang sedikit. Kau telah melalui pertempuran yang tak terlihat oleh siapapun, memikul dunia di pundakmu sambil tersenyum di luar. Sekarang, waktunya untuk beristirahat, bukan karena pertempuran telah berakhir, tetapi karena kau tidak perlu lagi berjuang untuk seseorang yang tidak pernah berjuang untukmu. Orang yang perlu kau taklukkan sekarang adalah dirimu sendiri. Ketika penaklukan diri itu terjadi, semuanya akan berubah. Kau akan menarik hubungan yang lebih sehat,
Menyadari bahwa kau tidak perlu lagi memaksakan percakapan atau mengejar jawaban. Apa yang benar akan tetap ada, dan apa yang telah pergi hanya menunjukkan bahwa itu tidak pernah menjadi milikmu.